pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi bersama channel pendidikan Anda, channel edukasi, channel yang sengaja dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung para peserta calon mahasiswa PPG Prajabatan, klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Supaya juga Anda bisa mendukung untuk melakukan amar ma'ruf media sosial, di mana konten ini merupakan konten alternatif dari konten yang banyak berbasis pornografi dan hedonisme. Nah, apa yang akan kita bagi, apa yang kita diskusikan malam ini? Kita akan mendiskusikan mengenai kuota masing-masing bidang studi untuk calon mahasiswa prajabatan. Oleh karena itu, simak bersama narasumber kita dari Direktorat Profesi di Direktorat Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Beliau adalah Bapak Dr. Romi Siswanto, MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Propianto? Alhamdulillah, amin, sehat. Kelihatannya Dr. Romi juga sehat karena Amin. auranya berkilau-kilau. Nah, gimana Dr. Romi mengenai kuota? Karena saya lihat para calon mahasiswa PPG Prajabatan banyak yang komentar di YouTube sebelumnya tentang bagaimana kuota masing-masing bidang, Pak. Nah, ini kesempatan Dr. Romi untuk menyampaikan supaya mereka bisa mempersiapkan dirinya karena harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Dr. Romi, gimana? Baik, Prof. Terima kasih. Pemirsa Suyanto.id yang berbahagia, kami sampaikan bahwa kuota untuk tahun ini ada secara menyeluruh itu adalah 40.000. Nah, untuk per mapel ini coba saya izin share screen boleh ya, Prof ya? Silakan. Dan selama disiapkan, ketika di share screen Anda para calon mahasiswa prajabatan, tolong dilihat pakai laptop, jangan dilihat pakai HP. Tentu nggak Ya. kelihatan, saya kira. Ya, silakan. Sudah. Oke, sambil ya baguslah ini. Nah, inilah. Ini angka-angka keramat yang harus diingat. Jadi perlu saya ketahui, Prof, bahwa ini adalah perhitungan, misalkan kita kan memang supply and demand itu Ya, memang karena yang pensiun berapa yang harus masuk berapa. Namun kan oke. karena memang kuota kita terbatas hanya 40.000. Untuk tahun 2023 itu kan memang yang pensiun ini banyak, Prof, ya, ada sekitar 77.000. Ini adalah misalkan guru SD itu ada 43.000, Penjas itu ada 6.000 sekian, ini sampai terus itu 77.000 tuh semua mapel ya Bapak dan Ibu sekalian, dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK juga. Tapi kalau ini karena kita memprioritaskan ada waktu tahap pertama itu nanti ada 15 ada 17 bidang mata pelajaran. Nah, ini seperti ini 15 atau 17? Iya 15, Prof. Jadi pas pada saat perpanjangan kita ada ya penambahan untuk mapel yang terbaru waktu Oh, terakhir. ya. Nah, Jadi, Pak Romi, jadi nanti dalam perpanjangan ini, jadi saudara-saudara, para pemirsa, para calon mahasiswa WPG Prajabatan, ini akan diperpanjang. Akan ada gelombang berikutnya untuk pendaftaran. Nanti ya, pendaftaran yang baru ini bidangnya menjadi 17 begitu maksudnya? bidangnya nanti akan menjadi 19, Prof. Saya Oh, sebentar. 19. Iya, 19 itu yang terakhir kan untuk yang bidang geografi dan sosiologi. Jadi yang untuk yang tambahan. Yang tahap pertama itu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, ekonomi, fisika, IPA, IPS, kimia, matematika, PG PAUD, PGSD, Penjas dan kesehatan, pendidikan luar biasa, PKN, sejarah,
Nah, ini yang sejarah kan sampai 15. Pas Hmm. setelah ada perpanjangan, itu dimasukkan ada 2 bidang, yaitu geografi dan sosiologi jadi 17. Ini belum masuk dalam rekap untuk proyeksi gitu, Prof. Oke. Jadi Heeh. ya. Jadi gimana kuota per bidang itu? Ini bisa kita highlight. Sebetulnya di tabel ini ada, tapi diberi highlight lah. Siapa tahu ada yang nontonnya itu pakai HP sehingga tidak bisa melihat angka-angka ini. Kecuali kalau pakai laptop yang bisa dilihat tabel ini. Nah, Iya, gini Prof. Iya, makanya ini juga sebenarnya masalah oh, kapasitas. Tapi ini oh, yang kita lihat adalah skenario. Rom, jangan dikecilin. Kenapa dikecilin ini? Oh ya Bisa maaf, di slideshow, mohon nggak? maaf, Seperti tadi kok bisa gede. mohon maaf Pak, mohon maaf. Jadi Sudah. belum. Kenapa bisa kecil ya? Tadi kan eh, slideshow-nya di mana ini? Kita lihat lah. Oh ya sudah, nggak bisa Nggak kelihatannya. bisa, Pak. Tadi yang full screen mungkin. Oh ini full screen, saya udah full screen tadi. Ya udah ada ya ya oke. Hmm. Nah ya oke. Ya itu Iya coba. Pak. Jadi kan gitu Pak ngebacanya. Guru yang pensiun misalkan yang PGSD, memang kan yang banyak itu kan di PGSD. Ini Hmm. guru pensiun ada 43.000. Cuman kapasitas kita kan nggak memungkinkan untuk bisa lakukan dipenuhi 43.000 karena kan memang ada mapel-mapel lain yang untuk kita Artinya kapasitas apa itu? Kapasitas anggaran atau Ah, kapasitas untuk mendidik berkaitan dengan kemampuan LPTK? yang pertama masalah kapasitas anggaran, Prof. Karena kita 40.000. Terus yang kedua juga masalah kapasitas dari LPTK yang memiliki misalkan contoh izin prodi PPG untuk guru PPG itu kan juga mereka itu kan bidangnya itu kan belum tentu ada jurusan PGSD-nya, Prof. Gitu. Ya, Sehingga itu keterbatasan itu sih sebenarnya juga banyak beberapa hal terkait itu. ya. Nah, jadi tahun ini untuk PGSD kuotanya ya 16.960, Prof. Nanti yang akan akan Ya. diakomodir di 40.000 sasaran itu gitu. Aha, oke. Terus Mm-mm. berikut pendidikan jasmani dan kesehatan Iya. 6.000. Nah, ini kesehatan kan kita sebenarnya yang guru pensiun di 2023 itu kan ada 6.949. Nah, kita penuhi ini agak agak sedikit lumayan untuk memenuhan itu ada 6.000 yang bisa yang nanti mudah-mudahan bisa 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 diisi gitu oleh para Ya. mahasiswa PPG gitu, Prof. Yang sangat jomplang itu Dr. Romi itu di SD ya. Itu Iya, betul Prof. Memang itu di SD itu hampir ya setiap tahun tuh hampir segini loh, Prof. 43.000, 43.000. ya itu Mm-mm. itu memang bisa dimaklumi. Guru SD itu diangkat berjamaah beratusan ribu itu pada waktu SD Impres pada zaman Orde Hmm. Baru. Tentu saja itu sudah semuanya pensiun sekarang ini. Kan Tahun berapa itu, Prof? 77 ya, Prof? Belum. ya, pokoknya untuk 70-an. Itu kan Hmm. itu memang saat-saatnya pensiun saat ini. Pada waktu itu kan sampai mendapat penghargaan dari UNESCO atau apa ya, pemerintah kita itu akibat perluasan akses pendidikan untuk sekolah dasar dengan SD Impres itu. Nah, sekarang ini saatnya menuai guru pensiun itu. Maka memang harus mendapat perhatian khusus guru kelas SD itu. Iya, Tapi Prof. ini kan masih juga baru saya kira saya lihat itu kan baru seperempatnya itu saya kira Iya. ya, Mm-mm. Betul, yang Prof. Mm. skenario-nya itu. Apalagi yang perlu dikomentar. Iya. Mm-mm. Eh, Karena kalau misalkan dibuka hanya misalkan khusus kelas SD saja, ya, takutnya kan nanti ya Prof, takutnya kan juga ada beberapa kalau dihitung secara kumulatif jumlah itu mapel-mapel yang lain pun juga banyak gitu loh pada akhirnya gitu loh. Kalau ya, misalkan kita konsen di PGSD. Itu yang sebenarnya yang lebih itu hanya itu aja sih Prof. Apa gambaran ini sih ya. terkait Jadi dengan para peserta tes ini Anda itu tes akan memperebutkan kesempatan untuk prajabatan, untuk PPG prajabatan dengan kondisi seperti ini. Kalau saya baca ini, untuk guru kelas SD 16.960, pendidikan jasmani dan kesehatan
6.000, bahasa Indonesia 3.300, matematika 3.000, kemudian ilmu pengetahuan sosial Sosial. 2.100, ya kan Om? Iya, betul. Pendidikan kewarganegaraan PKN 2.100, bahasa Inggris ini 1.800, ini mendekati ini dari Betul. kalangan yang pensiun 1.803 disediakan 1.800. Kemudian pengetahuan alam IPA ini 1.800, dia mendekati. Sejarah misalnya 750, kuotanya 600, itu ya lumayan juga. Ekonomi ini sangat dekat. Kemudian biologi ini 494, 450 ya agak kurang. Kimia Iya. itu 407 yang pensiun, tapi disediakan 360, masih agak kurang. Fisika 405 disediakan 360, dan guru kelas TK ini 375, 360. Pendidikan luar biasa 374, 360. Sudah dekat. Nah, ini kuota, skenario kuota ini kan belum tentu juga bisa dipenuhi kan tadi. Ini hanya kuota, bukan hanya. Ini kuota rencana pemerintah Betul. untuk mengadakan guru, ya kan, Dokter Betul. Roni? Iya, Ya, betul, Pak. itu kan masih menghadapi kendala siapa yang membayar dan siapa yang bisa mendidik mereka, karena kapasitas LPTK itu. Gimana upayanya itu dari Kementerian Rom, tentang peluang kesempatan LPTK bisa mendidik itu? Sudah roadshow ke masing-masing LPTK atau sudah memanggil mereka, bagaimana kesediaan mereka untuk membantu mendidik calon-calon guru PPG Prajabatan ini? Iya, makasih Prof. Itu memang sampai dengan saat ini kita selalu berkoordinasi. Jadi setiap kita ada 78 LPTK yang sudah memiliki izin prodi PPG. Jadi terus kita maraton pertemuan terkait membahas persiapan-persiapan. Ini apalagi persiapan misalkan terkait tentang bagaimana nanti pembelajaran ke depan. Terus itu semuanya sudah kita selalu berkoordinasi Prof, sebelum misalkan nanti setelah lulus kita harus menyiapkan kontrak kerja. Kan kita kan ada namanya EPKS kan, elektronik itu loh, kerjasama itu kan juga sebenarnya itu juga kalau misalkan manual itu sangat menyita waktu seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga sampai saat ini kita selalu mempersiapkan, terutama terus juga pembekalan bagi dosen-dosen yang nanti akan terlibat di dalam eh, pembelajaran di PPG Prajabatan ini, juga kita bekali Prof gitu Prof, Ya. seperti itu sih Prof. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan jadi setiap LPTK itu ada yang namanya koordinator PPG Prof gitu. Oke. Ya, Dokter Romi, tolong stop share dulu biar wajah kita bisa dilihat Oh iya, oleh masih. para guru, betapa kita support para calon mahasiswa PBG Prajabatan. Nah, itu artinya pemerintah sejauh ini sudah menyiapkan dengan sepenuh tenaga agar LPTK itu mempunyai kesempatan mendidik secara maksimal. Betul. Tapi apakah ada ya? Apakah ada kendala itu kira-kira? Kan memang kesempatan itu kan nggak bisa begitu saja dibuat tiba-tiba itu, tiba-tiba dibuka dari sisi supply-nya. Gimana itu? Menurut pengalaman datang ke sana-sana itu, Dokter Romi? Yang saya pikir sih tetap masih bisa terkendali sih Prof, kalau untuk masalah-masalah yang dihadapi, terutama masalah administrasi ya Prof. Nah, mungkin masalah-masalah yang sebenarnya sih yang non teknis saja sih sebenarnya yang nanti terkendala, yaitu misalkan kendalanya itu adalah posisi mereka yang jauh dari universitas penyelenggara PPG itu. Sebenarnya Ya. itu sebenarnya Prof, yang daerah-daerah kepulauan itu Oh yang iya ya. ya itu agak terkendala tuh Prof nanti tuh Prof. Karena Ya, pemerintah tidak menanggung biaya transportasi, dia hanya menanggung biaya pendidikan saja. Living cost juga nggak ditanggung gitu Prof, biaya hidup nggak ya, ditanggung. bisa bisa dibayangkan itu. Padahal biaya pendaftaran saja itu tidak semuanya mampu kan. Yang Iya, daftar dan ikut tes
ulang menyatakan bersedia kan tidak sama, iya kan? Betul, Prof. Jadi yang daftar itu sekitar 72.000, tapi yang ikut ujian, karena ujian dikenakan biaya itu sekitar yang bayar jadi 32.500. Ya, 50% lah ya. Iya, 50%. Jadi memang di negeri ini kalau membayar itu agak enggan, Dr. Romi. Saya juga bereksperimen mengadakan seminar ya, berbayar gitu ya. Nggak ada yang daftar itu. Jadi guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi itu enggan untuk datang ke seminar mengupdate ilmunya itu dengan berbayar 100.000 dengan 3 materi misalnya saja. Jadi memang secara psikologis begitulah. Oleh karena itu perencanaan di tempat Dr. Romi itu memang harus mempertimbangkan itu sebagai variabel untuk mencapai kota itu. Mau nggak mereka berbayar? Gitu. Karena mungkin mereka memang benar-benar nggak punya uang atau mungkin mereka punya pilihan lain. Ya mudah-mudahan yang kedua punya pilihan lain itu. Nah, apa ini terakhir, pernyataan terakhir, apa pesan Dr. Romi untuk para calon peserta yang sudah tes administratif, tes literasi dan numerasi untuk menghadapi tes wawancara setelah tahu kuotanya, itu apa kata-kata bijak untuk mereka? Ya, untuk para peserta nanti yang lolos dari tes substansi nanti akan diumumkan itu tanggal 25, sorry, pengumuman itu nanti tanggal 18 sampai 20 Agustus. Pesan saya setelah lulus dari sana, coba diingat-ingat nanti pada saat pengisian yang esai itu, nanti sebagian akan digali esai-esai itu apakah betul bahwa kalian itu menulis esai itu dengan sebenarnya gitu loh, dengan kejadian-kejadian yang akan kalian alami. Nah, itu nanti akan dikonfirmasi dan juga beberapa hal nanti digali, mungkin juga penguat masalah literasi dan numerasi juga akan mungkin bisa dikupas kembali gitu, seperti itu. Itu aja sih, Prof. Benar, Prof. Ya oke, terima kasih. Jadi para peserta perhatikan kata-kata Dr. Romi tadi bahwa Anda harus melakukan konfirmasi apa yang ditulis dalam essay, dalam tulisan-tulisan artikel yang rubrik yang Anda kirim ketika Anda mendaftar itu. Jadi tidak janji surga apa yang Anda katakan itu. Benar-benar ada, terukur. Nah, gitulah. Baiklah, Dr. Romi, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan selalu sehat dan ketemu lagi membantu para generasi muda kita untuk memajukan pendidikan nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.